Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya hadir melalui video untuk membahas proses perkuliahan atau materi perkuliahan pertama dengan mata kuliah hukum acara peradilan agama. Kemarin baru prolog, jadi sekarang kita sudah masuk kepada materi utama. Kita bicara mengenai sejarah peradilan agama. Untuk PowerPoint maupun diktat sudah saya taruh di e-learning, sehingga saya minta nanti Anda untuk mempelajarinya di sini. Kalau dilihat dari catatan sejarah di kita, maka ada lembaga peradilan sebelum Islam datang ke Nusantara. Jadi luar biasa ini. Kalau kita lihat pada waktu datangnya atau lembaga peradilan ini sebelum Islam datang ke Nusantara, maka ada dua macam peradilan. Yang pertama adalah peradilan perdata. Peradilan perdata dalam hal ini mengurus masalah-masalah perkara yang menjadi urusan raja. Dari segi materi hukumnya bersumber hukum Hindu yang terdapat dalam pepakem atau kitab hukum sehingga menjadi hukum tertulis. Kemudian ada peradilan padu. Ya, makanya kalau orang dia bilang padu itu berantem. Nah, ternyata itu adalah dari bahasa Sanskerta. Jadi ada peradilan padu. Di sini perkara mengenai kepentingan rakyat perseorangan. Perkara ini diadili oleh pejabat negara yang disebut jaksa. Jadi kalau kita sekarang ini disebut dengan peradilan pidana. Jadi tadi sudah saya kemukakan bahwa ada dua macam peradilan yang ada sebelum Islam datang ke Nusantara. Artinya sebelum datang Islam di sini sudah ada dua peradilan, yaitu peradilan perdata dan peradilan padu. Di peradilan perdata adalah mengurus masalah-masalah perkara yang menjadi urusan raja. Dari segi materi hukumnya bersumber dari hukum Hindu yang terdapat dalam pepakem atau kitab hukum sehingga menjadi hukum tertulis. Yang kedua adalah peradilan padu, yaitu perkara mengenai kepentingan rakyat perseorangan. Perkara ini diadili oleh pejabat negara yang disebut dengan jaksa. Baru kemudian pada abad ke-7 ada penerapan hukum Islam. Dalam hal ini ada beberapa materi penerapan hukum Islam terkait dengan ibadah, terkait dengan muamalah, terkait dengan munakahat dan rukubah. Jadi ibadah itu adalah hal-hal yang sifatnya ritual. Sementara muamalah adalah relationship satu masyarakat dengan masyarakat lain atau satu per orang per orang. Kemudian munakahan artinya terkait dengan pernikahan. Kemudian rukubat ini sudah masuk dalam bahasa Indonesia. Rukubat itu terkait dengan pidana, ya. Pembantu jabatan agama dalam sistem pemerintahan kerajaan Islam ada di tingkat desa disebut kaum atau kaim atau modin dan amil. Sementara di tingkat kecamatan ada disebut naib, di tingkat kabupaten disebut penghulu seda, di tingkat kerajaan penghulu agung yang berfungsi sebagai hakim atau qadhi yang dibantu beberapa penasihat yang disebut dengan pengadilan serambi. Ini yang kemarin di perkuliahan pertama secara prolog kita bahas bahwa pengadilan serambi ini sebagai embrionya dari sebuah pengadilan agama. Jadi tadi pembantu jabatan agama dalam sistem pemerintahannya kerajaan Islam ada mulai dari tingkat desa, ada tingkat kecamatan, tingkat kabupaten sampai tingkat kerajaan. Jadi luar biasa, sudah ada urutan dari pengadilan atau pembantu jabatan agama yang mengatur atau mengurus untuk menyelesaikan perkara-perkara yang dimulai dari tingkat desa yang disebut dengan kaum. Ini kemarin sudah saya sebutkan bahwa kalau kita ke Jogja atau kemudian ke Cirebon, Purwokerto, ke Cilacap, di masjid rayanya itu di lingkungannya ada orang-orang yang bisa membantu menyelesaikan perkara yang dialami masyarakat, maka disebut dengan kauman. Jadi ini sudah ada sejak zaman kerajaan Islam. Kemudian di tingkat kecamatan disebut naib, di tingkat kabupaten disebut dengan penghulu seda,
dan di tingkat kerajaan disebut dengan penghulu agung yang berfungsi sebagai hakim atau qadhi, yang dibantu beberapa penasihat yang disebut dengan pengadilan serambi. Kemudian ada periodisasi yang kita lihat. Ada satu periode pertama adalah periode tahkim. Apa periode tahkim? Periode tahkim adalah periode di mana kalau timbul permasalahan, mereka menunjuk seseorang yang dipandang ahli untuk menyelesaikannya. Apapun keputusan yang dijatuhkan oleh orang yang ditunjuk itu, keduanya harus taat dan mematuhinya. Cara seperti ini yang disebut tahkim. Bertahkim seperti ini dapat juga dilaksanakan dalam hal sengketa, seperti penyerahan pelaksanaan akad nikah dari wanita yang tidak mempunyai wali. Jadi berhukum, tetapi kemudian periodisasinya disebut dengan periode tahkim. Jadi ada orang yang memang dipandang ahli untuk menyelesaikan perkara-perkara yang muncul di masyarakat, entah itu mulai persoalan sengketa maupun terkait dengan perwalian dalam sebuah perkawinan. Kemudian ada lagi periode ahlul halli wal aqdi. Apa yang disebut dengan ahlul halli wal aqdi? Periode ini adalah setelah kelompok-kelompok masyarakat Islam terbentuk dan mampu mengatur tata kehidupan sendiri, maka pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilaksanakan dengan cara mengangkat ahlul halli wal aqdi. Jadi sudah lebih resmi dibandingkan yang awal tadi. Jadi kalau awal tadi adalah periode tahkim, yang ditunjuk adalah orang-orang yang memang mumpuni untuk bisa menyelesaikan perkara mereka secara informal. Baru kemudian periode ahlul halli wal aqdi ini sudah dibuat secara formal, di mana orang-orang ini yang memang punya kemampuan untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat diangkat secara resmi oleh kekuasaan kehakiman yang disebut dengan ahlul halli wal aqdi, yaitu orang yang terpercaya dan luas pengetahuannya untuk menjadi sesepuh masyarakat. Ya. Selanjutnya ahlul halli wal aqdi mengangkat para hakim untuk menyelesaikan segala sengketa yang ada di masyarakat. Penunjukan ini dilakukan atas dasar musyawarah dan kesepakatan. Jadi tadi ahlul halli wal aqdi itu kelembagaannya. Baru kelembagaannya ini menunjuk orang-orang yang memang mumpuni untuk menyelesaikan sengketa yang ada di masyarakat. Kemudian berlanjut kepada periode tauliyah. Periode tauliyah adalah setelah terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam Indonesia, pengangkatan hakim dilaksanakan dengan cara tauliyah dari imam atau pelimpahan wewenang dari sultan selaku kepala negara. Kepala negara selaku walil amri, jadi orang yang punya otoritas untuk menyelesaikan perkara-perkara di wilayahnya. Nah, orang yang punya otoritas ini mengangkat orang yang memang mumpuni untuk menyelesaikan itu dengan cara tauliyah. Jadi waliul amri mempunyai wewenang mengangkat orang-orang yang telah memenuhi syarat tertentu untuk menjadi hakim di wilayah kerajaan yang ditentukan oleh kepala negara atau sultan. Jadi tadi beralih. Periode pertama adalah tahkim, masih informal sifatnya. Baru kemudian beralih ke periode ahlul halli wal aqdi, sudah lebih agak semi formal. Kemudian kepada periode tauliyah. Jadi lebih formal lagi, karena di sini kepala negara itu mengangkat orang yang memang punya kapasitas yang sudah diukur untuk menjadi hakim di wilayah kerajaan. Nah, kita lihat ada beberapa mazhab yang dianut di Indonesia, maka ini akan berpengaruh terhadap penyelesaian perkara yang ada di masyarakat. Pertama adalah perkembangan mazhab Syafi'i. Jadi di sini kita melihat ada faham dari Imam Syafi'i di kerajaan-kerajaan Islam pada abad ke-15. Luar biasa. Pada abad ke-15. Dari mulai mana? Dari mulai kerajaan Islam Malaka. Ya. Jadi pemahaman atau pegangan yang digunakan oleh kerajaan Islam Malaka pada saat itu, dia menggunakan paham Imam Syafi'i,
di abad 1400 sampai 1500 Masehi. Jadi 1 abad. Sehingga nggak kaget kalau di masyarakat kita ini lebih banyak bermadhab Syafi'i, meskipun juga nggak pernah baca buku Imam Syafi'i. Ini sangat memprihatinkan. Ya. Kemudian ahli hukum Islam Malaka datang ke Samudra Pasai untuk minta putusan mengenai berbagai masalah hukum yang ada di masyarakat. Jadi itu ada relationship, ada hubungan yang baik antara kerajaan Islam di Malaka dengan yang ada di Samudra Pasai. Mereka diminta menjadi referensi untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat. Jadi karena kepiawaian mereka dan karena mereka menguasai betul pendapat-pendapat Imam Syafi'i dalam menyelesaikan perkara-perkara, sehingga itulah yang kemudian dimintakan oleh kerajaan yang ada di Samudra Pasai untuk bisa membantu menyelesaikan persoalan mereka dengan menggunakan pendapat Syafi'i. Nah, di sini pun ada tingkatan-tingkatan yang sudah ada strukturnya. Jadi tingkatan pertama dilaksanakan di pengadilan tingkat kampung yang dipimpin oleh keci. Keci itu sebenarnya kecil ya, keci. Pengadilan ini hanya menangani perkara-perkara ringan. Baru kemudian ada tingkat banding. Tingkat banding kepada ule balang, kepada sultan yang pelaksananya dilakukan oleh Mahkamah Agung yang keanggotanya terdiri atas malikul adil. Orang yang kaya Sri Paduka Tuan, orang kaya bendahara, faqih dan ulama. Sementara pelaksanaan hukum pidana Islam telah dilaksanakan di kerajaan ini. Jadi tadi ada pengadilan tingkat pertama yang disebut dengan kecil, kemudian ada tingkat banding yang diimami atau diketuai oleh ulu balang kepada sultan yang pelaksananya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi rupanya kalau kita baca sejarah yang ada, seperti yang ada di masyarakat kita sekarang ini atau yang ada di dalam sistem peradilan di Indonesia, ada dari tingkat banding, kemudian ada tingkat pertama, ada tingkat banding, ada tingkat kasasi. Rupanya itu sudah ada sejak abad 1400 atau abad ke-15 atau 1400 Masehi sampai 1500 Masehi. Jadi sudah ada itu, sudah ada struktur dari jenjang penyelesaian perkara. Jadi mulai dari tingkat pertama yang kecil, kemudian sampai tingkat banding. Pengadilan agama di masa raja-raja Islam diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat ke administrasi kemasjidan setempat. Nah ini luar biasa nih. Ya kemarin saya sebutkan bahwa serambi masjid merupakan embrio dari keberadaan pengadilan agama. Karena disitulah berkumpulnya orang-orang, kemudian dengan diketuai atau kemudian dimediatori oleh orang-orang yang memang mampu dari sisi keagamaan, dimintakan nasihatnya untuk bisa membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dialami. Nah, sidang-sidang pengadilan agama pada masa itu biasanya berlangsung di serambi masjid, jadi secara informal saja. Sehingga pengadilan agama sering pula disebut pengadilan serambi. Penghulu keraton yang mengurus kerajaan Islam dalam semua aspek kehidupan. Jadi penghulu keraton ini dia punya kewenangan, punya otoritas penuh untuk melaksanakan sistem peradilan, meskipun memang baru diselesaikan di serambi-serambi masjid. Kemudian pada masa pemerintahan VOC ini singkatan dari Verenigde Oost-Indische Company. Ini sebenarnya ini adalah sebuah nama perusahaan. Pada masa pemerintahan VOC, kewenangan peradilan agama dikurangi sedikit demi sedikit. Mulai ini, karena dia tahu bahwa embrio dari sebuah peradilan itu akan menjadi besar, punya eksistensi. Maka pemerintahan Belanda pada tahun 1830 sudah mulai mengurangi kewenangan-kewenangannya. Kenapa? Karena di pihak VOC ini juga mendirikan sebuah pengadilan yang namanya disebut dengan Landrat.
Ini dari bahasa Belanda, lam itu artinya lam itu land, ya. Rat itu adalah hukum. Jadi terkait dengan pengadilan negeri dengan pengadilan agama mulai dipisah nih. Padahal awalnya mau orang berperkara secara perdata, mau pidana ya diselesaikan di serambi masjid. Tapi begitu datang penjajahan Belanda, mulai dipisahkan. Otoritasnya berbeda. Jadi untuk orang Islam tetap ada pengadilan agama, tetapi di bawah pengawasan Landrat. Ini saya masih bisa merasakan dan tahu bagaimana pengadilan agama itu seperti warung aja, karena dikurangi tadi kewenangannya. Nah, tadi peradilan agama kenapa dikurangi eksistensinya? Karena dia di bawah pengawasan dari Landrat atau pengadilan negeri. Dan hanya pengadilan Landrat yang berkuasa untuk memerintahkan pelaksanaan putusan pengadilan dalam bentuk eksekutorial verklaring. Jadi kalau pengadilan agama sudah memutuskan perkara, maka nggak bisa dieksekusi sebelum dikukuhkan atau ditetapkan oleh pengadilan negeri. Dulu disebut dengan fiat eksekusi. Jadi artinya putusan pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sebelum ada ditetapkan oleh pengadilan negeri. Dan pengadilan agama tidak berwenang untuk menyita barang dan uang. Hal ini berlangsung sampai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Luar biasa. Islam yang begitu besar, dari sebelum datangnya Islam sudah ada pengadilan tadi, padu dan perdata. Kemudian datang Islam, mewarnai penyelesaian perkara itu, kemudian menjadikan serambi masjid sebagai tempat menyelesaikan perkara tanpa dibedakan mana perkara pidana, mana perkara perdata. Ini sampai ratusan tahun, baru kemudian datang pemerintah atau penjajah Hindia Belanda di tahun 1830, mulai ada pemisahan. Pemisahan ini bukan hanya sekedar memisahkan, tetapi mengebiri eksistensi dari pengadilan agama. Kenapa? Karena pengadilan agama sejak adanya penjajahan itu tidak punya kekuatan eksekutorial terhadap putusannya. Jadi apapun yang diselesaikan oleh pengadilan agama harus diberikan kekuatan oleh pengadilan negeri. Jadi eksekutor verklaring harus ada itu, ya, atau fiat eksekusi. Baru kemudian pada tahun 1882 ada firman Raja Belanda. Nah, ini model penjajahan tuh begitu. Ada firman Raja Belanda yang disebut dengan Koninklijk Besluit di tanggal 19 Januari tahun 1882 nomor 24. Stadblad itu artinya kalau sekarang lembaran negara. Tahun 1882 nomor 152 yang telah mengubah susunan dan status peradilan agama. Mulai lagi tuh, berubah lagi. Apa yang disebut mereka itu? Bahwa kewenangan pengadilan agama yang disebut dengan priesterat. Priester itu artinya bukan penghulu, pastur. Pastur. Jadi priesterat itu artinya lembaga penyelesaian perkara yang diselesaikan oleh orang-orang yang ahli agama. Tetapi mereka mengistilahkannya dengan priesterat, pastur. Jadi rat itu adalah pengadilan yang dimediasi atau yang diselesaikan oleh orang-orang yang ahli agama, para ulama. Tapi kenapa disebut dengan priesterat? Karena hanya itulah yang mereka paham. Mereka nggak mengenal itu istilah ulama. Dan ini sudah mulai terjadi pengubahan istilah, ya. Apa kewenangan pengadilan agama atau pengadilan priesterat ini? Hanya terkait dengan perkawinan, kewarisan, kemudian serta pengakuan dan pengukuhan akan keberadaan pengadilan agama yang telah ada sebelumnya. Jadi tadi sudah lembaganya di bawah Landrat,
namanya bukan lagi pengadilan agama atau mahkamah syariah, tetapi disebut dengan priesterat. Kewenangannya hanya dua, mengenai perkawinan dan kewarisan. Itu berdasarkan firman Raja Belanda pada 19 Januari 1882 nomor 24 dan didaftar di Lembaran Negara tahun 1882 nomor 152. Kemudian pada 1882 muncul Stadblad nomor 22 pasal 13 yang menyebutkan kompetensi peradilan agama, yaitu tentang perselisihan mengenai pembagian harta waris di kalangan rakyat hendaknya diserahkan kepada alim ulama Islam. Ini. Jadi kalau tadi perkawinan dan kewarisan ada lembaga kewenangan pengadilan agama, tapi kemudian menyusul adanya Stadblad nomor 22 pasal 13 yang menyebutkan bahwa untuk waris maka diselesaikan kepada alim ulama Islam. Nah, di dalam catatan sejarah sendiri ada seorang tokoh yang bernama Sultan van Oud Harun, ya, Master in Rechten. Jadi MR itu Master in Rechten, berarti dia memang ahli hukum itu. Yang namanya Sultan van Oud Harun. Dia bertugas untuk menyesuaikan hukum Belanda dengan situasi Hindia Belanda. Jadi Indonesia ini disebut sebagai Hindia Belanda karena kita berada di bawah penjajahan Belanda. Akan tetapi Komisi Sultan melihat rakyat yang beragama Islam sangat kuat kesadaran hukumnya. Karena itu Sultan menulis nota kepada pemerintahan Belanda untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan jika diadakan pelanggaran terhadap orang-orang bumi putra dan agama Islam, maka harus diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu tinggal tetap dalam lingkungan hukum agama serta adat mereka. Nah, ini adalah hasil penelitian dari Sultan van Oud Harun bahwa masyarakat Indonesia yang ada pada saat itu orang-orang bumi putra menggunakan dua hal, yaitu dia mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dengan hukum adat. Baru kemudian pada 1820 ada campur tangan pemerintahan Belanda. Jadi pada 1820 ada instruksi dari bupati atau regenten intrudi pasal 13 yang menyatakan bahwa perselisihan mengenai pembagian waris di kalangan rakyat hendaknya diserahkan kepada para alim ulama Islam. Karena memang penyelesaian waris itu punya spesifikasi sendiri. Kemudian muncul Stadblad lagi pada tahun 1835 nomor 58 yang menyatakan bahwa wewenang pengadilan agama di Jawa dan Madura adalah jika di antara orang Jawa dengan orang Madura terjadi perselisihan tentang perkara perkawinan atau pembagian harta benda dan sebagainya yang harus diputuskan menurut hukum Islam, maka yang menjatuhkan keputusan dalam hal itu hendaknya betul-betul ahli agama Islam. Akan tetapi segala persengketaan dalam hal pembagian harta benda atau pembayaran yang terjadi karena keputusan itu harus dibawa ke muka pengadilan biasa. Pengadilan itulah yang akan menyelesaikan perkara itu dengan mengingat keputusan ahli agama dan keputusan itu dijalankan. Jadi bayangannya begini, dengan Stadblad 1835 nomor 58 ini ada dualisme. Yang dimaksud dualisme adalah manakala terjadi persoalan waris, maka ditanyakan dulu kepada ahlinya. Ya, ditanyakan dulu kepada ahlinya. Baru kemudian sudah ada ketentuan atau solusi dari ahli waris Islam ini baru dibawa ke muka pengadilan. Supaya tadi apa? Yang satu tadi dia sifatnya hanya nasihat, baru kemudian dilegitimasi oleh pengadilan untuk punya kekuatan eksekutorial atau artinya bisa dijalankan sebagaimana yang sudah diberikan solusinya. Legitimasi keberadaan peradilan agama pada waktu itu didasarkan pada pasal 75 ayat 12 dalam Reglement atau RR. Nah, kalau mungkin Anda bertanya, kenapa sih masih banyak istilah-istilah Belanda? Karena memang Belanda banyak campur tangan terhadap sistem perundang-undangan atau sistem hukum di kita. Tapi sudahlah, itu menjadi catatan sejarah, ya.
Legitimasi keberadaan peradilan agama pada waktu itu didasarkan pada pasal 75 ayat 2 Reglement atau RR yang berbunyi, dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau dengan orang yang dipersamakan mereka, maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepada masyarakat mereka menurut undang-undang agama atau ketentuan agama mereka. Mulai muncul eksistensi. Jadi kalau ada, ini kan ada penundukan hukum, sehingga kalimatnya yang digunakan di dalam pasal 75 ayat 2 Reglement itu adalah kalau dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau dengan orang yang dipersamakan. Jadi bisa jadi orang Arab yang tunduk pada hukum Islam, maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau pada masyarakat mereka menurut undang-undang agama atau ketentuan agama mereka. Ini sudah mulai. Kemudian di dalam pasal 134 ayat 2 Indices Staatsrechtling, IS kalau orang sebut itu ya, yang diundangkan dengan Statut 1929 nomor 212 sebagai pasal 75 ayat 2 Reglement, jadi mengacu kepada pasal 75 ayat 2 yang sudah saya sebutkan di atas, maka akan terjadi penambahan pengaturan, yaitu dalam hal timbul perkara hukum di antara orang muslim dan hukum adat, maka mereka meminta penyelesaian perkara tersebut diselenggarakan oleh hukum agama, kecuali jika ordonansi menetapkan suatu hal yang lain. Nah, berarti ini ada dua sistem nih. Ada orang yang tunduk pada sistem hukum Islam dan ada orang yang tunduk pada hukum adat. Bagaimana kalau ini terjadi? Maka diselenggarakan oleh hakim agama. Jadi artinya ada penundukan hukum. Selanjutnya, keputusan Raja Belanda yang dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1882 yang dimuat dalam Statblad 1882 nomor 153 dikatakan bahwa di sini mulai lahir Badan Peradilan Agama Indonesia, yaitu pada tanggal 1 Agustus tahun 1882. Jadi pada abad 19. Kemudian pada tahun 1937 dengan nomor 116 dan 610 pemerintahan Belanda membentuk pengadilan di Kalimantan Selatan dan Timur dengan sebutan Mahkamah Syariah yang berwenang mengadili perkara perkawinan dan pewarisan. Mulai tambah eksis dia. Jadi kalau lihat dari grafik yang ada, tadinya eksis banget, ya tadinya ada itu. Sebelum datangnya Islam sudah ada peradilan perdata dengan peradilan padu. Masuk Islam, ada warna Islamnya, eksis dia. Jadi dari kerajaan Malaka menjadi referensi dengan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ada di wilayah Samudra Pasai, menjadi referensinya. Sementara mereka bermadhab dengan madhab Syafi'i. 100 tahun berjalan, datang pemerintahan Hindia Belanda, mulai dia mengurangi itu. Jadi bahwa pengadilan agama harus tunduk pada Landrat atau pengadilan negeri, kemudian tidak punya kekuasaan untuk tidak ada kuasa eksekutor yang terhadap putusannya dan seterusnya. Baru kemudian pada 1937 dari really bahwa ada pembentukan pengadilan di Kalimantan Selatan dan Timur dengan sebutan Mahkamah Syariah yang berwenang mengadili perkawinan dan waris. Nah, bagaimana zaman penjajahan Jepang? Peradilan agama pada masa penjajahan Jepang, yaitu pemberian nama baru, itu didasarkan pada aturan peralihan pasal 3 Osano Seizu tanggal 7 Maret 1942 nomor 1. Dan pada tanggal 29 April 1942 pemerintahan bala tentara Dainippon mengeluarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 42 yang berisi pembentukan Gunsehoin, yaitu pengadilan pemerintahan bala tentara di tanah Jawa dan Madura. Dan dari pasal 3 undang-undang ini disebutkan bahwa Gunsehoin terdiri dari pengadilan negeri, hakim polisi,
pengadilan kabupaten, pengadilan kewedanaan, Mahkamah Islam Tinggi, dan rapat agama. Kita lanjutkan mengenai peradilan pada masa penjajahan Jepang. Kenapa ini juga menjadi materi? Karena peralihan penjajahan ini mempengaruhi sistem peradilan yang ada di Indonesia. Meskipun sebenarnya isinya sama, tetapi penamaannya sesuai dengan nama atau menggunakan istilah dari penjajah. Karena ini Jepang, maka tadi saya sudah sebutkan istilah pengadilan negeri menjadi Tihohoin, hakim polisi Keizai Hooin, pengadilan kabupaten Kenhoin, pengadilan kewedanaan Hunhoin, Mahkamah Islam Tinggi Kiai Koyo Koto Hoin, dan rapat agama dengan nama Suryo Hoin. Jadi kalau sekarang ada seorang yang ahli agama disebut kiai, itu memang sebenarnya sudah ada penyebutan sejak dari pemerintahan atau penjajahan Jepang. Kemudian peradilan agama pada awal kemerdekaan dimulai dari tanggal 3 Januari tahun 1946 dengan keputusan pemerintah nomor 1/SD dibentuk Kementerian Agama. Kemudian dengan penetapan pemerintah tanggal 25 April 1946 nomor 5 SD, semua urusan mengenai Mahkamah Tinggi Islam Tinggi dipindahkan dari Kementerian Kehakiman ke dalam Kementerian Agama. Nah, kalau kita lihat sekarang, pengadilan agama tidak lagi di bawah Kementerian Agama, tetapi sudah beralih ke Mahkamah Agung. Jadi peralihan-peralihan itu adalah menjadi historis dari eksistensi peradilan agama di Indonesia. Jadi tadi berdasarkan keputusan pemerintah nomor 1 SD tahun 46 tanggal 25 Maret, maka Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementerian Kehakiman ke Kementerian Agama. Langkah ini memungkinkan konsolidasi bagi seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah wadah atau badan yang bersifat nasional. Dan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 46 menunjukkan dengan jelas maksud-maksud untuk mempersatukan administrasi nikah talak rujuk yang dikenal dengan istilah NTR di seluruh wilayah Indonesia di bawah pengawasan Kementerian Agama. Jadi ada pembedaan antara kelembagaannya sebagai lembaga yudikatif, tetapi materialnya atau hukum materialnya ada terkait dengan Kementerian Agama. Kemudian peradilan agama sejak tahun 1974, maka muncul Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman RI nomor 14 tahun 70 yang memberikan kedudukan peradilan agama sejajar dengan pengadilan lain sebagai lembaga kekuasaan negara yang menyelenggarakan peradilan. Jadi dia equal dengan pengadilan yang ada. Karena memang sebelum-sebelumnya besar, eksis, berkurang lagi, eksis lagi, ya sekarang dikembangkan lagi dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman RI nomor 14 tahun 70 yang menyatakan bahwa di dalam pasal 1-nya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya hukum negara Republik Indonesia. Kemudian di dalam pasal 10-nya dinyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan negeri, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang peradilan agama memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat, dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dalam lingkungan peradilan lainnya. Artinya bahwa lebih eksis lagi. Tetapi persoalannya ada pada penjelasan umum terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 masih menggunakan yuridis khil atau ada choice of law. Jadi orang masih boleh memilih hukum yang akan diterapkan adalah apakah hukum Islam atau hukum adat untuk menyelesaikan perkara waris, ya. Kemudian peradilan agama sejak satu atap Mahkamah Agung. Nah, ini tadinya di bawah ke Kementerian Kehakiman dengan adanya Undang-Undang
nomor 14 tahun 70. Tetapi perkembangan selanjutnya terjadi pergeseran dari Kementerian Kehakiman menjadi satu atap dengan Mahkamah Agung. Disebutkan di situ dalam catatan sejarah bahwa pada bulan Mei tahun 1998 di Indonesia terjadi perubahan politik yang radikal, dikenal dengan lahirnya era reformasi. Konsep peradilan satu atap dapat diterima dan ditandai dengan lahirnya TAP MPR nomor 10 Romawi /MPR /1998 yang menentukan kekuasaan kehakiman bebas dan terpisah dari kekuasaan eksekutif. Kemudian dilanjutkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Sehingga di sini ada peralihan eksistensi dari peradilan agama yang di awal tadi berada pada Kementerian Agama, maka kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 1994 tentang merupakan konsep satu atap dari peradilan agama, dari peralihan dari Kementerian Agama menjadi satu atap dengan Mahkamah Agung. Hal ini juga dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 85 sebagai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2001 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 14 tahun 85 tentang Mahkamah Agung. Kemudian serah terima pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial di lingkungan peradilan umum dan peradilan tun dari Kementerian Kehakiman dan HAM ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004. Serah terima pengalihan administrasi, organisasi, serta finansial ini secara efektif berlaku pada tanggal 30 Juni 2004. Demikianlah kuliah perdana dari hukum acara peradilan agama. Kemudian di situ ada di slide terakhir mengenai kuis bahwa ruh keberagamaan dan menerapkan agama di zaman kerajaan Islam sangatlah kental dari semua aspek, perdata maupun pidana. Menurut saudara apa yang menjadi kekuatannya? Nah, itu nanti Anda harus jawab. Kemudian penjajah Belanda mengkhawatirkan kekuatan Islam sehingga secara bertahap melemahkan eksistensi peradilan agama. Menjelaskan mengapa ini ada kekhawatiran. Kemudian peradilan agama yang dinamakan dengan Priesterat, sebut dan bandingkan nama yang diperuntukkan sebelum datang penjajah. Jadi udah ada di slide-slide sebelumnya. Eksistensi peradilan agama sejalan dengan teori eksistensi hukum Islam Indonesia yang dimulai dengan teori resepsi in complexu dan jelaskan tahapan perkembangannya. Jadi nanti Anda lihat, karena ini sudah mendapatkan mata kuliah hukum Islam, kita pernah belajar adanya teori resepsi in complexu, teori resepsio contrario, dan teori exit serta teori credo. Itu sudah saya sampaikan pada mata kuliah hukum Islam. Kementerian Agama sebagai penaung peradilan agama, peradilan agama sebelum reformasi. Apa yang melatar belakangi hal ini? Tadi saya sudah jelaskan bahwa peradilan agama sebagai lembaga peradilan, tetapi muatannya banyak keterkaitannya dengan Kementerian Agama. Peradilan agama berada di bawah Mahkamah Agung, menjelaskan historical background-nya. Jadi silakan nanti Anda jawab kuis dari akhir presentasi atau PowerPoint ini untuk dijawab. Demikian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi pada perkuliahan selanjutnya. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.